Itu argumen pertama. Argumen selanjutnya, katsirun minal ahkamil juz'iyyah at-tadbiqiyyah qad la takunu maqsudatan li dzatiha ala wajhi tahdid walakinnaha tarmi ila tahqiqil intibat ya wa suhulatit tanfidz lil mukallafin. Ya. Jadi seringkali ya di sini dijelaskan, seringkali hukum-hukum ibadah yang spesifik itu memang tidak dimaksudkan ya secara terutama. Tidak dimaksudkan secara terutama. Kan tetapi dia dimaksudkan untuk memberikan standar serta kemudahan supaya ibadah tersebut bisa dilaksanakan. Nah, dzalika anna at-tafsila wa at-tahdida wa ad-dabta anasiru daruriyatun litanfidhit takalifi wa at-tashri'ati. Wa hatta fil qawaninil wad'iyyah najidu ma la yuhsa min at-tahdidat az-zamaniyah wal makaniyah wal maliyah allati rusimat wa quddirat ala nahwin laisa lahu ma'nan fi dzatihi wa bitamami haddihi. Walakinna at-tahdida min haitsul mabda' huwal maqsud id bihi yandabitul khalqu wa yatawahhaduna fi tatbiqil ahkam ala anna al-qasda at-ta'abbudiyya qa'imun wa mu'tabarun fi jami'il ahkam asy-syar'iyyah sawa'un ta'allaqat bil ibadati aw bi ghairiha wa sawa'un fi dzalika ma aqalna ma'nahu wa ma lam na'qilhu wa huwa maqsidun yudufi 'alal af'al wa 'alal hayatil musyakkalati minha al-ma'na al-haqiqi wal ma'quliyatul haqiqiyah allati biduniha tasirul hayatu aqraba ilal abathi wattih. Ya. Jadi memang kadang-kadang atau tadi Ar-Raisuni menyebutnya sering ya, banyak ya, cukup banyak ketentuan-ketentuan ibadah yang spesifik itu tidak memiliki maksud tertentu. Dia hanya disyariatkan untuk memberikan batasan serta supaya dia mudah dilaksanakan. Jadi kalau kita bertanya, kenapa sholat duhur 4, Isya 4, Asar 4, Maghrib 3, Subuh 2, mungkin kita bisa menjawabnya di situ memang tidak ada maksud atau tujuan tertentu. Tujuannya tak lain hanya untuk memberikan batasan serta supaya sholat itu mudah dilakukan. Nah, bayangkan jika kita disuruh sholat tetapi tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat dan batasannya seperti apa. Yang terjadi malah kita kebingungan bagaimana caranya melaksanakan sholat itu. Akhirnya ibadah menjadi sesuatu yang sekehendak orang yang melakukannya. Bagi yang sangat bersemangat, sholat subuh ya bisa ratusan kali misalnya. Sedangkan bagi yang sedang malas akhirnya minimal dia melaksanakan 1 rakaat gitulah. Nah, kalau demikian akhirnya ibadah menjadi tidak jelas gitu pelaksanaannya. Nah, dalam hukum positif juga demikian. Ketentuan-ketentuannya kadang tidak memiliki maksud atau tujuan tertentu selain ya memberikan batasan serta supaya dia mudah dilaksanakan. Kalau bicara soal hukuman-hukuman dalam hukum positif, misalnya hukuman penjara, kadang tidak ada alasannya atau tidak dijelaskan alasannya mengapa hukumannya harus misalnya 5 tahun untuk tindak pidana apa gitu ya. Untuk tindak pidana ini 20 tahun dan seterusnya. Jadi kalau ditanya kenapa harus 5 tahun, kenapa harus 20 tahun, itu kadang tidak ada penjelasan rasional tertentu.
Ya, yang penting hukumannya harus ada standarnya dan itu dianggap atau diduga kuat dapat mewujudkan kemaslahatan yang terdapat dalam pelaksanaan hukuman itu. Secara spesifik, mungkin tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ya, kenapa sanksinya harus membayar 500 juta? Ya. Nah, itu kadang juga mungkin tidak terdapat penjelasannya ya. Ya, yang penting harus ada standarnya itu aja biar biar bisa dilaksanakan ketentuan hukum itu. Jadi memang di situ seolah-olah ya ajaran ibadah pada level spesifiknya itu bisa bersifat ta'abbudi. Nah, bisa bersifat ta'abbudi, dan ini sesungguhnya tidak hanya berlaku dalam persoalan ibadah ta'abbudi ini kalau begitu ya, tetapi juga berlaku pada hal-hal yang di luar ibadah. Bisa berlaku dalam konteks jinayah dan seterusnya. Hukuman-hukuman dalam Islam itu kan juga kadang menetapkan standar-standar tertentu, kapan waktu pelaksanaannya, ya kan, kapan atau di mana tempatnya dan berapa harus dibayarkan sanksinya. Nah, dan itu sah-sah saja kalau itu mau dikatakan sebagai ta'abbudi, tetapi poinnya bukan berarti tidak ada hikmah sama sekali. Hikmahnya apa memberikan standar-standar waktu, nominal, serta tempat dalam pelaksanaan ibadah atau yang lain itu? Ya supaya ada standarnya, dan dengan standar itu ketentuan hukum bisa dilaksanakan. Karena kalau tidak ada ketentuannya, pelaksanaannya nanti malah kacau gitu. Nah, itu argumentasi yang kedua.